kutipan dari kawan baik saya ya ketika kuliah di ITB dulu ya, dari Pak Ridwan Kamil, hidup cuma sekali, jangan menua tanpa arti. Ya, Bapak Ibu, kita sama-sama tahu ya, Bapak Ibu ya, bahwa hidup kita itu sampai tutup usia nanti gitu ya, entah tahun keberapa. Nah, tetapi masa pendapatan kita, masa produktif kita itu sangat sempit Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan pengeluaran terus berlangsung seumur hidup, bahkan cenderung naik ya, hingga hari tua gitu ya. Nah, ini adalah fakta hari tua yang jelas perlu diketahui oleh nasabah gitu ya Bapak Ibu ya. Kondisi kesehatan menurun, kebijakan tempat kerja yang sudah tidak akan mengizinkan orang usia pensiun gitu ya untuk bekerja, kemudian tidak adanya penghasilan rutin saat seperti produktif ya, kemudian belum lagi inflasi, sedangkan pengeluaran harus jalan terus Bapak Ibu ya. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu ya, saya ingin sharing, ini adalah data dari Otoritas Jasa Keuangan Bapak Ibu ya. 10 rata-rata pensiunan di Indonesia itu hanya mendapatkan eh, uang pensiun ya setara 10% sampai 15% dari gaji dia terakhir. Berarti ada suatu penurunan gaya hidup yang dialami ya. Kemudian lebih dari 50% ya rata-rata pensiunan di Indonesia mengandalkan bantuan anak Bapak Ibu untuk bertahan hidup setelah dia pensiun. Hanya 14% generasi milenial yang mempunyai perencanaan pensiun Bapak Ibu. Bapak Ibu, perlu kita ketahui juga bahwa nasabah pasti punya rencana ya atau sumber keuangan di saat pensiun nanti ya. Ada yang menyiapkan tabungan ya, di bank gitu ya, atau di manapun ya, di kasur juga bisa mungkin. Jangan yang di kasur ya. Nah, terus bisa juga sumber keuangan di saat pensiun itu berupa barang, Bapak Ibu. Kayak saya, jujur terus terang, saya mengkoleksi Hot Wheels ya, Bapak Ibu ya. Jadi harapannya nanti 20 tahun ke depan jadi makin mahal gitu ya, karena makin langka. Nah, itu bisa saya jual gitu ya, kalau butuh-butuh kurang buat beli apa gitu ya. Nah, kemudian ya tapi enggak sih ya, ini barang-barang yang mungkin mobil gitu ya dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga sumber keuangan saat pensiun itu adalah tanah dan bangunan Bapak Ibu. Tentu dengan cara dijual atau dikontrakkan atau disewakan dan lain sebagainya Bapak Ibu. Ya, perlu dicatat bahwa tanah dan bangunan bukanlah merupakan aset yang lancar Bapak Ibu ya. Kemudian mungkin juga ada pilihannya adalah investasi sektor real Bapak Ibu ya. Seperti di pertanian, perkebunan, bisnis lainnya mungkin ya Bapak Ibu ya. Ada yang memilih untuk berinvestasi di suatu usaha Bapak Ibu. Kemudian ada lagi yang mungkin investasinya di finansial Bapak Ibu ya, saham, obligasi, reksadana, Bitcoin dan lain-lain yang mana investasi ini untuk jangka yang sangat panjang Bapak Ibu. Nah, ada juga yang memikirkan asuransi sebagai sumber keuangan di saat pensiun nanti ya. Selain karena memberikan manfaat dana hari tua juga bisa ada perlindungan jiwanya. Kemudian ada lagi yang mengandalkan DPLK, Bapak Ibu, ya. Jadi dikumpulkan saat masa produktif, kemudian saat masa pensiun nanti keluar dan dikelola kemudian untuk biaya saat beliau sudah pensiun. Pilihan-pilihan ini semuanya baik, Bapak Ibu, tidak ada yang jelek, ya. Terserah nasabah mau pilih yang mana, tetapi Bapak Ibu, ya, ketika sudah sakit, sudah usia lanjut, ya apakah masih bisa punya proteksi dan perencanaan yang pasti gitu ya, tentunya dengan yang namanya asuransi, dan itu ada Bapak Ibu di produk yang namanya Manulife Saving Protector Bapak Ibu. Oke, saya akan sedikit sharing Bapak Ibu kenapa kok harus MSP, karena dengan MSP Anda bisa membeli waktu Bapak Ibu. Kenapa kok bisa membeli waktu? Ya, kenapa dengan MSP Bapak Ibu bisa membeli waktu? Gitu ya, nasabah bisa membeli waktu. Karena apa Bapak Ibu? Coba di berita yang saya share ini Bapak Ibu, ada pensiunan-pensiun yang ketipu Bapak Ibu. Ya, investasi bodong sehingga duitnya hilang ya. Dan ini hampir terjadi saat ayah saya dulu baru pensiun Bapak Ibu ya. Sudah langsung seperti apa ya? Seperti gula ya ketemu semut gitu ya. Jadi dikelilingi orang-orang yang tahu kalau bapak saya pensiun dan ditawari untuk kerjasama ini itu dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Bapak saya untungnya gitu ya, untungnya nggak langsung. Tetapi ada beberapa kawannya yang nggak punya waktu untuk berpikir katakanlah ya 1 miliar ini pensiunan itu eh, buat apa gitu, Bapak Ibu ya. Dengan MSP nasabah bisa
membeli waktu, Bapak Ibu. Membeli waktu yang seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu ya. Saya ingin share sedikit. Nah, ini yang saya spotlight ya Bapak Ibu ya. Misalkan Bapak andalan usia 50, dengan preminya kebetulan dolar ya Bapak Ibu ya, dapat uang pensiun 1 miliar dari perusahaan tempat bekerja. Kalau yang bersangkutan punya MSP Bapak Ibu ya, beliau ikut di usia 50, keluar MSP di akhir tahun ke 5 gitu ya, akhir tahun polis kelima, di saat dia usia 55 tahun, maka dia punya waktu yang lama untuk memikirkan 1 miliar yang dia dapat dari perusahaan ini mau buat apa Bapak Ibu. Ya, dia tidak akan terburu-buru untuk menggunakan 1 miliar ini untuk berbisnis, atau untuk keinginan-keinginan yang belum pernah terpenuhi sebelumnya, ataupun untuk kebutuhannya sehari-hari gitu ya. Karena apa? Dengan dia sudah bayar 5 tahun sebelum dia pensiun, ya dia punya waktu 11 tahun untuk memikirkan 1 miliar ini mau dibuat apa. Hanya dengan bayar total sekitar 150 jutaan ya, Bapak Ibu ya, per tahunnya gitu. Ya, jadi si Pak Andalan ini punya waktu selama 11 tahun untuk memutuskan 1 miliarnya mau dibuat apa gitu Bapak Ibu ya, dengan tentu manfaat MS. Suaranya hilang. Cek cek. Oke. Ya Bapak Ibu, ini sepertinya sedang ada kendala ya dari tempatnya Pak Rian ya. Oke, Pak Rian sudah kembali kah? Oke. Eh, ya Bapak Ibu, saya lanjutkan ya sambil kita menunggu Rian ya kembali ke line. Bapak Ibu, sebelumnya saya mau confirm suara saya apakah terdengar cukup jelas? Terdengar. Jelas sekali. Kedengaran ya? Jelas. Oke, ya wes, nggak apa-apa, sebentar, sebentar. Nah, oke, nah Bapak Ibu, tadi Pak Rian sharing ya terkait dengan ilustrasi MSP gitu ya. Sebenarnya itu bagus banget. Sambil kita menunggu nanti Pak Rian ya, saya juga ingin mengingatkan begini Bapak Ibu dan rekan-rekan ya, bahwa salah satu fungsi gitu ya dari MSP itu sebenarnya adalah untuk membantu seseorang itu untuk memanage dananya. Ya, jadi sebenarnya gitu ya, produk ini didesain bagi orang yang saat ini dia sudah punya dana dalam jumlah tertentu, dalam jumlah lamsam gitulah ya kira-kira, tetapi dia ingin dana tersebut bisa berguna secara jangka panjang, apapun kebutuhannya. Kebetulan tadi Pak Rian sempat menyinggung soal pensiun gitu ya. Jadi banyak nih orang yang kalau tadi Pak Rian menyinggung soal banyak nih orang yang setelah pensiun dia dapat pesangon lah, dia dapat dana pensiun dalam jumlah besar dari tempat dia bekerja, tetapi karena mungkin dia tidak terbiasa memegang uang langsung dalam jumlah besar, sehingga orang tersebut bisa tergiur nih, ya, tergiur untuk apa ya tadi pelaku-pelaku investasi bodong misalnya mengajak dia berbisnis lah, mengajak dia berinvest lah dan sebagainya. Dan ternyata itu cukup high risk gitu ya, sehingga ketika itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka itu akan lepas, kira-kira gitu ya. Nah, sementara dengan dia memanfaatkan produk MSP ini, maka jumlah dana lamsam yang dia terima, misalnya tadi pensiun gitu ya, itu ketika ditempatkan di instrumen seperti MSP, maka secara tidak langsung bisa membantu orang tersebut untuk menikmati dana yang dia punya sejumlah lamsam tadi secara jangka panjang. Nah, sisi positifnya jelas karena MSP ini produk proteksi juga, maka justru ketika si pemilik aset ini kemudian mengalami resiko meninggal dalam masa pembayaran manfaat MSP-nya, justru dia bisa memberikan manfaat lebih maksimal kan kepada ahli warisnya. Kira-kira gitu, dengan tambahan nilai yang diberikan. Ya, nah, ini Pak Rian sudah Sorry kembali Mas nih. Angga. Nah, Pak Rian sudah bisa share screen kembali. Sudah. Saya coba Sudah. jadikan co-host ya. Oke, siap. Sorry ya Bapak Ibu ya, barusan jepret gitu ya sinyalnya ya. Gak apa-apa. Ini tadi Karena lagi hujan masih gini. ke ilustrasi yang tadi ya Pak Rian ya. Ini menarik nih. Betul, betul. Ya, Betul, silakan betul Pak bisa Angga. Oke, dilanjut ya. siap.
Nah, ini ya Bapak Ibu ya, tadi sampai sini ya. Oke. Nah, saya ulangi ya, kalau tadi kita bisa membeli waktu ya Bapak Ibu ya. Kita bisa membeli waktu karena nasabah punya ya jika ikut usia 50 tahun gitu ya, katakanlah let's say punya 11 tahun untuk memikirkan 1 miliarnya buat apa gitu ya. Nah, kalau sekarang kita bahas MSP lebih tahan inflasi ya atau menjaga keuangan kita gitu ya, menjaga nilai uang kita. Nah, bisa dilihat di 2015 itu dolar itu di 13.000 Bapak Ibu. Jika ditarik lurus Bapak Ibu ya antara 2000 sampai 2018. Nah, itu dolar itu mengalami cenderung meningkat gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di 2024 ini di bulan Februari Bapak Ibu itu menyentuh 15.881 Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini untuk APBN 2025 sendiri pemerintah ya itu menargetkan ya disepakati sebesar 16.000 US dollar. Berarti kesimpulannya apa Bapak Ibu? Jika nasabah join sekarang MSP gitu ya, terutama ini kita lagi ngobrol dolar ya Bapak Ibu ya, maka akan mendapatkan dua keuntungan utama. Yang pertama rate-nya masih rate lama ya, dengan yang menarik itu. Yang kedua adalah berpeluang untuk mendapatkan peningkatan kurs ke depannya Bapak Ibu. Ya, karena apa? Diprediksi akan meningkat di di tahun depan sesuai dengan proyeksi dari pemerintah Bapak Ibu. Oke. Kemudian jika dibandingkan deposito USD dengan MSP ya, ini punya Mas Angga ya. Mas Angga, thank you sudah membuatkan ini Mas Angga ya. Bisa dilihat Bapak Ibu ya, saya zoom nih. Ya, jika dibandingkan dengan MSP USD gitu ya untuk deposito ya Bapak Ibu ya, maka ada selisih sekitar 6.000 US dollar Bapak Ibu. Lumayan ya, lumayan banget. Gitu ya. Oke. Sekarang saya akan next Bapak Ibu ya. Saya akan lebih percepat. Ya, MSP juga bisa menciptakan ketahanan finansial bagi ahli waris yang ditinggalkan secara panjang, ya, secara jangka panjang, Bapak Ibu. Contoh seperti ini, Bapak Ibu. Ya, si Bapak andalan ini kecelakaan di usia 45 tahun, ya, maka selama 9 tahun sisanya gitu ya, Bapak Ibu. Kebetulan ini MSP-nya adalah 15. Si anak-anaknya atau ahli waris yang ditinggalkan masih bisa menikmati apa ya suatu dukungan finansial gitu ya dari apa yang sudah diberikan oleh si bapak tadi yaitu manfaat tahunan dari produk MSP ini ya dengan setara 2,51% gitu ya jika dibandingkan dengan USD deposito. Nah, kemudian ini yang menarik lagi Bapak Ibu, MSP untuk dana pengeluaran rutin ya. Dengan MSP nasabah juga bisa mengandalkan gitu ya, mengandalkan produk MSP ini untuk pengeluaran rutin tahunan seperti pajak BBB, pajak kendaraan, SPP anak dan lain sebagainya Bapak Ibu. Karena apa? Manfaat yang diberikan pasti. Nah, ini tabel juga dibikin oleh Mas Angga. Bisa dilihat di sini Bapak Ibu, tidak ada fluktuatif di sini ya seperti mungkin deposito ya mengikuti apa rate dari rate bunga BI gitu ya Bapak Ibu yang mungkin koreksi setiap 1 tahun atau 2 tahun sekali ya sesuai basis poinnya berapa. Nah, dengan MSP dijamin Bapak Ibu sampai 20 tahun ke depan ya pajak mersinya, pajak rumahnya masih bisa terbayar gitu ya. Jadi udah nggak usah pusing-pusing gitu ya. Nah, MSP juga untuk diversifikasi investasi yang stabil Bapak Ibu ya. Karena yang saya sampaikan tadi fix dijamin hingga 20 tahun ke depan Bapak Ibu ya. Contoh ini adalah rupiah Bapak Ibu ya di sebelah kanan. Nah, itu dijamin tidak seperti deposito mungkin ya Bapak Ibu ya, yang bisa fluktuatif atau berubah-ubah sesuai dengan rate BI. Selanjutnya Bapak Ibu, MSP sebagai instrumen finansial sejenis trust fund untuk membantu proses distribusi aset secara efektif. Nah, ini sekali lagi thank you Mas Angga ya. Ini Mas Angga mencontohkan Bapak Ibu ya. Bayangkan ketika si nasabah meninggal ya, malah ini kebetulan contohnya karena kecelakaan ya, dia akan mendapatkan hampir 3 kali lipat gitu ya dari perjanjian awalnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, apakah di deposito bisa punya fitur seperti ini? Belum tentu Bapak Ibu ya. Di deposito meninggal di tahun kesekian ya udah ya didapatkan adalah pengembangan tahun tersebut dengan modal pokoknya gitu ya. Nah, tetapi di MSP Bapak Ibu modal pokoknya nggak hilang gitu ya, kemudian malah ditambah manfaat tahunannya Bapak Ibu. Ya, itulah kenapa MSP ini lebih unggul daripada deposito itu sendiri Bapak Ibu. Kemudian satu sales idea terakhir ya yang mungkin saya sampaikan Bapak Ibu, MSP juga sangat bisa dibandeling dengan MDLA C Bapak Ibu. Ya, pensiun bonus uang pertanggungan Bapak Ibu ya. Contoh
dengan masa pembayaran premi 5 tahun ya, sama-sama 5 tahun Bapak Ibu, dengan total premi 499.500.000 ya, di cover meninggal dunia sampai 20 tahun ke depan Bapak Ibu. Tetapi nggak itu saja, nasabah juga dapat 16 kali manfaat ya, 9,4 juta per tahun, dan di akhir juga masih dikeluarkan UP ya, jika hidup ini ya ceritanya ya Bapak Ibu, plus dikembalikan pokok atau premi yang tadi MSP dibayarkan di 5 tahun pertama Bapak Ibu ya, sehingga ini menjamin tentunya kesejahteraan dan finansial nasabah ke depannya Bapak Ibu ya. Terakhir, MSP solusi mempersiapkan kebutuhan pasti ya, itu untuk pajak, sekolah anak cucu, angpau, THR cucu, dan lain-lain dengan manfaat pasti tanpa jika, Bapak Ibu. Itu aja dari saya ya, mungkin nanti lebih lengkapnya akan kita dengar langsung dari Bu Lindawati Halim. Langsung aja untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Mas Angga untuk take over. Silakan Mas Angga.